Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian tauhid atau akhlak pada setiap hari Ahad pekan yang kedua. Dan alhamdulillah kajian pada hari ini hari Ahad tanggal 22 Rajab tahun 1447 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 11 Januari tahun 2026. Semoga kajian pada sholat subuh ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kita selalu umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sama yang saya hormati, saya akan membagikan satu lembar teks yang berisi yang pertama itu doa agar diberikan kemudahan ketika akan menyeberang sirat, sehingga ketika nanti akan menyeberang sirat itu seperti cahaya penur sangat cepat yang tercatat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8. Kemudian yang di belakangnya itu ada doa ketika terbangun tengah malam, yang hikmahnya barang siapa yang membaca doa atau mengamalkan doa ini ketika terbangun atau bangun di tengah malam, apapun alasannya, maka akan diampuni dosanya dan diijabah doanya apapun yang diinginkan. Yang tercantum di dalam Bukhari nomor 1154. Inilah Bapak-Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan kajian pada subuh hari ini, seperti biasa akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Insinyur Haji Abu Yahya Purwanto, dan alhamdulillah sudah berada di tengah kita. Mari kita simak bersama, semoga apa yang disampaikan akan menambah ilmu bagi kita dan meningkatkan keimanan dan kewajiban kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, insyaallah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Kemudian sebagai acara penutup, para jamaah jangan pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjid. Sekiranya dari kami cukup sekian. Terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh pagi ini masih diberi kemudahan untuk melangkahkan kaki, menunaikan kewajiban sholat subuh berjamaah dan juga kewajiban
salat itu keadaannya bagi orang beriman merupakan kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya, yaitu asalnya diperintahkan tatkala Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj 50 waktu sehari semalam. Kemudian Rasulullah SAW ketemu Nabi Musa dan diberitahu umat kamu tidak akan kuat kalau 50 kali. Lalu naik lagi ke atas untuk menawar, turun ya sampai akhirnya 5 waktu sehari semalam. Begitu ketemu Nabi Musa masih mengatakan walaupun jadi 5 waktu umatmu masih berat itu. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan aku sudah malu kepada Rabbku mengulangi kewajiban salat bagi umatku, maka biarlah itu jadi ujian ya. Jadi ujian bagi umatku salat yang fardu dan wajib itu 5 waktu sehari semalam. Lalu Allah berfirman, walaupun 5 waktu pahalanya sama dengan 50 waktu ya, luar biasa ya. Karena apa? Karena Allah tidak ubah keputusannya untuk memberikan pahala sebesar itu. Walaupun kewajiban akhirnya dikurangi, itu termasuk rahmat Allah, termasuk kasih sayang Allah. Namun sekarang saya tanya Bapak Ibu, terbukti nggak kekhawatiran kabuktosan dan kekhawatiran Nabi Musa bahwa 5 waktu pun umat Nabi Muhammad kayak kene mendengar laporan, betul tidak? Ya, kabuktosan ternyata. Iya. Dan kita termasuk yang teruji, yaitu bersyukur bahwa salat ini sudah jadi 5 waktu dan kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, makanya surat An-Nisa ayat 103 ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu bagi orang beriman menjadi suatu kewajiban yang sudah ditetapkan waktu-waktunya. Itu tidak disebutkan waktu-waktunya kapan ya. Karena tadi asalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Nah, disebutkannya dalam hadis yaitu sholat subuh setelah terbit fajar, sholat zuhur setelah matahari di atas kepala sudah tergelincir ke arah terbenamnya, ke arah baratnya. Kemudian sholat asar yaitu ketika bayang-bayang itu sudah melebihi panjang bendanya ya, sudah bayang-bayang lebih dari badan begitu ya. Itu ada beberapa kriteria memang sholat asar. Kalau di Indonesia bayang-bayang melebihi panjang badan kita ditambah bayangan pada waktu zuhur ya, pada bayangan pada waktu zuhur ditambah panjang badan kita, nah disitulah waktu sholat asar. Kalau di mazhab Hanafi itu harus 2 kali bayangan, 2 kali bendanya baru mulai sholat asar. Tapi itu tidak jadi masalah karena zuhur dan asar itu kalau kita safar atau sedang peperangan atau hal-hal lain yang dibolehkan itu boleh dijamak ya. Artinya tidak ada masalah perbedaan di sana. Kalau maghrib yaitu setelah terbenam matahari. Kalau isya itu setelah habis syafaq, habis warna merah di ufuk barat setelah terbenam matahari, itu waktu isya. Nah itu ditentukannya dalam hadis. Tapi yang jelas sudah tertentu waktunya. Sementara mencari ilmu, thalabul ilmi itu tidak ditentukan waktunya. Ini disebutkan wajib saja dalam Sahih Bukhari. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib atau fardu bahkan ya bagi setiap muslim ya. Kadang-kadang sudah ditambah muslimin muslimah, tidak usah ya. Kalau hadisnya 'ala kulli muslim berarti masuk di dalamnya muslimah ya kan. Jadi hadisnya mah 'ala kulli muslim, tapi maknanya muslimin maupun muslimah ya, laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana perintah saum nanti ya, perintah saum juga kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu itu mudzakkar ya, laki-laki, tidak usah nanti misalnya amanu wa amanna ya, jadi
perempuan juga harus disebut, nggak perlu. Kalau sudah disebut satu masuk semuanya. Ya. Jadi kewajiban Ramadan berlaku untuk laki-laki dan perempuan, kewajiban sholat berlaku untuk laki-laki dan perempuan, ya. Kewajiban thalabul ilmi berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ini kalau soal kewajiban. Tapi kalau soal pahala disebut dua-duanya, ini luar biasa. Ya. Kalau soal kewajiban biasanya hanya disebut mudzakkar tapi tercakup di dalamnya muannasnya. Ya. Kalau soal pahala disebut dua-duanya, ya. Di surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97 Allah Ta'ala berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, nah ini ya disebut dua-duanya, dan dia beriman, maka kami benar-benar akan menghidupkan dia dalam kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, dan kami akan balas di hari kiamat nanti pahala bagi mereka lebih baik daripada amal yang mereka lakukan. Nah, ini luar biasanya itu ya. Disebutkan laki-laki maupun perempuan tidak perlu khawatir, dua-duanya akan mendapatkan janji diberi kehidupan yang baik dan diberi pahala lebih baik dari yang diamalkan. Syaratnya dua, yaitu beriman dan beramal soleh. Ya. Iman dan amal soleh itu disebut takwa. Ya. Bagaimana kehidupan yang indah? Allah telah berjanji dalam surat At-Talaq, ya, ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Itu yang dibagikan sebelumnya ya. Disebutnya teh ayat 1000 dinar. Jadi supaya dimudahkan rezeki, supaya dicukupi oleh Allah, sering-sering membaca ayat ini. Artinya apa? Artinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberi jalan keluar bagi segala masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya nggak usah terlalu hitungan, ya, nggak usah terlalu menganggap wah kalau bukan dari sini nggak akan ada jalan keluar, no way out. Karena jalan keluar itu sering tidak disangka-sangka. Dan kalau kita sudah buntu, sebenarnya tidak ada buntu. Tugas kita apa? Tawakal, serahkan saja kepada Allah. Ya. Ada 3 orang terjebak dalam suatu gua. Ketika berteduh, tiba-tiba ada batu besar yang menutupi pintu gua tersebut. Kemudian mereka coba dorong-dorong, batu itu diam aja, nggak bergeser sedikit pun, gitu kan. Akhirnya mereka berunding dan sepakat, ini hanya Allah yang bisa menolong kita. Maka mari kita berdoa dengan menyebutkan amal soleh yang pernah dilakukan. Nah, gitu kan. Jadi orang yang beramal soleh itu, walaupun dia harus berharap pahala di akhirat, tapi boleh dijadikan jalan atau bahasa orang awamnya tawasul untuk meminta di dunia. Jadi tawasul yang dibolehkan itu tawasul dengan amal soleh. Nah, yang satu mengatakan, ya Allah, aku punya orang tua yang sudah sangat tua, dua-duanya, tapi dia hidup dengan aku urus makanannya. Jadi kalau aku sudah mencari nafkah, lalu biasanya dapat makanan, ya kalau zaman dulu makanan itu termasuk berharga ya. Aku tidak akan berikan kepada keluargaku sebelum mereka menikmatinya. Ya. Dalam riwayat itu disebutkan susu atau susu kambing. Ya. Jadi kalau malam sore misalnya dia bawa susu kambing itu ke orang tuanya, kemudian orang tuanya dua-duanya minum sampai puas, setelah itu baru dibawa ke keluarganya. Nah suatu malam saya terlambat datang ke orang tua, ya, artinya tidak dapat itu sampai malam makanan itu. Begitu datang ke rumah
rumahnya mereka berdua sedang tidur. Tapi karena aku sudah bertekad, aku tidak akan memberikan kepada keluargaku sebelum orang tuaku menikmatinya. Aku tunggu mereka bangun. Jadi ngebangunin saja gak berani. Jadi saking berbaktinya anak ini ya. Orang luar biasa ya. Padahal sebenarnya itu salah satu adabnya. Mereka sedang menikmati tidur, biarin aja gitu kan. Nah sampai mereka bangun sudah terlalu malam, padahal anak-anakku sudah mulai menangis kelaparan gitu. Baru mereka bingung. Dan setelah itu seperti biasa kami saya bantu keluarga. Kalau amal itu betul-betul aku lakukan karenamu ya Allah, dengan niat berbakti kepada orang tua atas perintahmu, maka mudahkanlah urusan kami, bukakanlah batu yang menutupi pintu gua ini. Ya, ternyata betul di kamu langsung kita baca sebelum kereket muka. Ya, kereketnya nggak ada di hadis ya, itu mah dari saya ya gitu kan. Muka sedikit, pas mau keluar nggak cukup ini mah. Wah berarti harus yang kedua nih. Yang kedua menyampaikan juga, ya Allah, kalau aku mah kayaknya nggak punya amal soleh ya. Tapi pernah aku tuh mencintai salah seorang sepupu jauhku, dan aku sampai tergila-gila, sampai bertekad ingin melakukan hal yang tidak pantas padanya. Suatu saat dia punya kebutuhan dan dia sedang sendirian ya. Aku berikan emas ya. Kemudian setelah itu dia mengaku gauli ya, tanpa pernikahan gitu ya. Kemudian orang itu mengatakan takutlah kepada Allah, karena harusnya ini dilakukan dengan sah gitu kan. Ketika dia mengatakan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, saya seperti disambar geledek ya. Saya seperti ternyata ya, aku melakukan ini tapi dapat muka Allah, akhirnya aku lari dan emasnya tetap aku berikan kepada dia, dan aku tidak berani lagi mendekati dia gitu kan. Nah kemudian kalau itu aku lakukan betul-betul karena engkau ya Allah, yaitu menghindari perzinahan, menghindari perbuatan maksiat karena engkau, tolonglah kami. Ternyata dikabulkan juga, kereket bukan gitu. Tapi ternyata belum bisa keluar juga, belum bisa keluar. Maka ini ada di pamungkas nih yang ketiga. Orang ketiga harus menceritakan amal solehnya. Orang ketiga mengatakan, ya aku punya peternakan dan hewan itu jadi bersoleh banyak pegawai. Ya katakanlah itu juga kambing lah ya, peternakan kambing. Kemudian ada salah satu pegawai itu pergi begitu saja sebelum dia mengambil upahnya. Maka aku pisahkan upahnya, disimpan di tempat tertentu di suatu lembah, lalu aku biarkan, karena kalau zaman dulu disimpan begitu, makan sendiri, beranak pinak sendiri, langsung ternyata beberapa tahun itu jadi penuh lembah itu oleh kambing yang menjadi upah pegawaiku. Betul, ternyata beberapa tahun kemudian pegawaiku itu datang dan menanyakan, rasanya dulu ada upah yang belum diambil. Oh tenang, gak hilang, upah itu sudah saya pisahkan dan sekarang itu tuh sudah memenuhi lembah tuh, itu punya kamu semuanya. Nah dalam riwayat sampai seperti ini, ya Allah, ternyata orang itu mengambil semuanya tanpa menyisakan kepadaku sedikit pun ya, maksudnya itu untuk dari komisi-komisi aja gitu kan. Padahal tadinya misalnya 2 ekor upahnya, sekarang sudah jadi ratusan. Sampai disebutkan diambil tuh ratusan kambing itu sebagai upahnya dan tidak memberikan kepada aku sedikit pun, tapi aku ikhlas gitu, karena dari awal juga dia mau menjaga amanah kan. Kalau aku melakukan itu karena Engkau semata, tolonglah kami, akhirnya terbukalah dan mereka bisa keluar semuanya ya. Ini hadisnya terkenal sebenarnya walaupun dengan beberapa riwayat. Nah, jadi jelas amal soleh akan mendatangkan pertolongan di dunia yang merupakan salah satu bentuk hidup yang bahagia ya. Hayatan thayyibah, hayatan thayyibah. Kemudian amal soleh itu harus didasari iman, yaitu melakukannya ikhlas karena Allah. Jadi sebenarnya kunci bahagia mah cuma imut ya Bapak Ibu. Kalau kita bisa imut, kita pasti bahagia ya. Imut itu ikhlas dan mutabaah. Ikhlas lakukan karena Allah
perintah, jangan bid'ah, jangan maksiat. Jadi ikhlas jangan syirik, ya mutabah jangan bid'ah, lakukan ibadah kalau ada perintah, kalau ada sunnah, ada contoh, jangan maksiat, jangan membangkang terhadap hukum syariat, nah, kayak begitu ya. Nah jadi belajar tauhid adalah belajar menguatkan keikhlasan dan kesolehan, gitu ya. Keikhlasan dan kesolehan atau iman dan takwa kalau bahasa generiknya ya. Makanya setiap khutbah Jumat para khotib sering mari kita meningkatkan iman dan takwa terus jadi ulang-ulang iman dan takwa ya. Profesor Habibie bahkan mengatakan walaupun sekarang sedang kemajuan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi jangan lupa harus disempurnakan dengan impak ya. Jadi iptek dan impak itu harus berdampingan ya. Kalau iptek apa tadi? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau impak iman dan takwa kan? Ya tentu yang benar adalah iman dan takwa adalah segalanya, sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah bagian dari yang diperlukan kalau kita ingin menyempurnakan buah dari iman dan takwa tadi. Jadi intinya bukan keseimbangan, tapi tetap mengutamakan iman dan takwa dan mengutamakan akhirat. Itu kalau benar kita belajar ya. Nah, tentunya kenapa kita harus mengutamakan akhirat? Kenapa kita harus mengutamakan iman dan takwa? Karena hidup dalam bahasa Arab itu adalah kebahagiaan. Ini kadang-kadang agak susah dimengerti, tapi benar ya. Jadi saya waktu di Saudi Arabia tahun 1996 sampai 1998 ya, berarti 30 tahun yang lalu itu kalau orang Arab ketemu teh kadang-kadang suka aneh ya. Salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam, syakbar, ya akhi, Allah ya fadhol, Allah yusallimah, Allah yuhayyi, kaifal hal, kaiful kaifal hal. Pokoknya kalau Bapak Ibu lihat orang Arab sesalaman teh terasa gede. Wah, salingan doakeun gitu kan alhamdulillah. Ya saya sedikit ngerti gitu kan, mereka saling mendoakan gitu. Terus nanya nanti aneh ya, atau mendoanya itu aneh. Yang pertama Allah yahfadok, semoga Allah menjagamu, hartos ukurannya supaya dijaga oleh Allah. Allah yusallimah, semoga Allah menyelamatkanmu, hartos ya, supaya Allah menyelamatkan. Nah yang ketiganya Allah yuhayyi, semoga Allah menghidupkanmu. Nah itu yang saya bingung. Allah yuhayyi kan disuruh gitu kan. Sudah hidup kalau disuruh hidup lagi gitu kan. Apa maksudnya? Oh ternyata dalam bahasa Arab yang disebut hidup itu bahagia. Semoga kamu hidup bahagia gitu maksudnya. Ya, kenapa? Karena ada ayatnya di surat Al-A'la ayat 9 itu ya. Fadzakir in nafa'atin dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat ya, itu terjemah bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam tafsir, berikanlah peringatan ketika peringatan itu bermanfaat, artinya gak usah ngotot, gak usah memaksakan diri, secukupnya saja. Kalau orangnya sudah keras kepala, kalau orangnya sudah tidak mau terima ya tinggalin gitu. Bikin nafatin tikro itu, jika peringatan bermanfaat itu juga mengandung arti kalau orang sudah nggak mau dengar ya tinggalin aja. Yang penting kita sudah bebas dari dosa, sudah menyampaikan gitu kan. Berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Kalau dia nggak mau terima ya sudah cukup. Sebagaimana Rasulullah SAW dihibur ketika mendakwai orang kafir atau kafir tidak mau masuk Islam, maka Rasulullah adalah manusia terbaik. Maka dihibur oleh Allah, innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu hiburan buat Nabi.
fadzakir in nafatil dzikra. Makanya ketika kita menyampaikan, niatkan dengan ikhlas, saya menyampaikan karena Allah. Kemudian semoga yang diperingatan ini berubah dan pahalanya yang kita dapat. Tapi kalaupun ternyata tidak berhasil, saya sudah bebas dari dosa, yaitu tidak menyampaikan dosa. Nah, saya dzakaru man yasha. Siapa yang akan bisa mengambil pelajaran dari peringatan tersebut? Hanya orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau orang sudah tidak ada takut kepada Allah, apapun alasannya, misalnya tidak percaya Allah itu ada, bahkan ada yang tidak percaya adanya surga dan neraka, hanya menganggap hidup itu hanya sekarang aja di dunia, maka mereka mengajar kebahagiaan itu di dunia saja. Berarti dia tidak takut kepada Allah, susah untuk diingatkan. Nah gitu ya, saya dzakaru man yasha. Yang akan mengambil pelajaran dari peringatan itu hanyalah orang yang takut kepada Allah. Wa yatajannabuhal ashqa, dan akan menjauhi dari peringatan itu orang yang paling celaka. Al-ashqa artinya paling celaka. Alladzi yaslan narul kubra, yang akan masuk kepada api yang sangat besar, yaitu neraka, ya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka tidak mati di dalamnya. Tidak mati artinya apa? Ya karena ada nyawaan kene, kasih terus tapi tidak mati, tidak mati. Tapi kenapa juga tidak disebut hidup? Nah ini yang saya maksud tadi ya. Dia tidak mati karena masih ada nyawaan kene, sakit terus menerus, tapi juga tidak hidup karena tidak bahagia gitu. Jadi paham nggak? Jadi yang disebut hidup itu bahagia. Jadi hidup itu bahagia. Nah, oleh karena itu Allah mengingatkan, hidup di dunia ini bukan hidup yang sebenarnya. Karena di dunia kita merasa sedih, di dunia kita merasa takut, di dunia kita merasa sakit, di dunia kita merasa bingung. Ya, ada tidak bahagianya. Walaupun banyak senangnya juga kalau kita bersyukur ya. Di dunia itu bukan hanya bahagia terus, pasti ada susah, ada sedih, ada bingung, ada takut. Berarti hidup di dunia bukan hidup sebenarnya. Hidup yang sebenarnya itu nanti di akhirat kalau kita masuk surga, itu maksudnya ya. Itu surat Al-Ankabut surat 29 ayat ke-64 ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kelalaian dan permainan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau kalian mengetahui. Yang dimaksud akhirat di sini adalah surga ya. Karena kalau di neraka mah la yamutu wa la yahya gitu. Tidak mati dan tidak hidup gitu kan, artinya tidak bahagia. Makanya tetap harus mementingkan akhirat, karena akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya, maksudnya mementingkan untuk bisa masuk surga. Harus mementingkan iman dan takwa daripada intek. Karena iman dan takwa lah bekal untuk bahagia di akhirat. Bisa paham ya Bapak Ibu? Bisa mengerti ya? Jadi kenapa akhirat harus dipentingkan? Karena di akhiratlah kehidupan sebenarnya, yaitu surga. Kenapa impak harus lebih dipentingkan daripada intek? Karena impaklah bekal untuk bahagia di akhirat, ya gitu ya. Namun para ulama ya, di antaranya Syekhul Islam itu menyebutkan, walaupun orang yang bahagia itu kalau nanti masuk surga, sehingga sekarang ini belum terbukti seseorang itu sukses atau tidak, tapi di dunia ada ciri-cirinya ya. Ada ciri-cirinya. Makanya Allah mengingatkan dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanyalah akan disempurnakan
balasan atau pahala dari amal-amal kamu nanti pada hari kiamat, ya. Paman zuhziya aninnar, siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang sukses, dialah orang yang menang, dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu. Kalau kita terlalu terikat dunia, nanti lupa akhirat, nanti ujung-ujungnya bakal celaka, karena hanya mengejar kehidupan yang semu, bukan kehidupan yang hakiki. Meskipun demikian, di dunia ini kita harus belajar untuk bisa bahagia dengan iman dan takwa. Ya, kata Syekhul Islam, inna fid dunya la jannah, sesungguhnya di dunia pun ada surga, malam yadkhulha lan yadkhula jannatal akhirah. Siapa yang tidak bisa memasuki surga dunia, maka tidak akan bisa menikmati surga akhirat. Hanya pengertian surga dunia itu yang harus diluruskan. Surga dunia itu bukan minum-minum, mabok-mabokan, senang-senang, ya. Sehingga tidak mencari bidadari di surga nanti, mencari bidadari di naik club, kan gitu. Ya, bukan begitu, bukan surga dunia itu seperti itu, bukan. Yang dimaksud surga dunia adalah ketika ibadah kita bisa nikmat, ketika pengajian kita bisa nikmat, dan itu tidak mudah. Tidak mudah tuh. Namun tadi dalam hiburan mah radio film mainnya 2,5 jam, oh bisa habis dari gitu kan. Tapi kalau ngaji 20 menit ya habis tunduk. Nah, itu bagaimana kita belajar untuk merasa nikmat ketika sholat, bagaimana belajar untuk nikmat ketika mendengar ayat-ayat Allah dijelaskan. Itu tidak mudah. Belajar untuk menikmati surga di dunia. Bahkan para ulama yang sudah mengerti hal tersebut, ya Allah, kami bersyukur dengan nikmat iman, dengan nikmat ilmu, dengan nikmat fikir, dengan nikmat beramal soleh. Yang nikmat itu tidak bisa dirasakan oleh para raja dan para pangeran. Kalau mereka tahu nikmat ini, pasti mereka akan merebutnya dengan pedang mereka. Tapi untung mereka tidak tahu. Jadi bagaimana kita dengan nikmat ilmu, dengan nikmat fikir, dengan nikmat ibadah, dengan nikmat kenal Allah, bisa yakin bahwa ini lebih nikmat daripada kenikmatan yang dirasakan oleh raja, oleh anak raja, oleh presiden, oleh gubernur, oleh orang kaya yang tidak kenal Allah. Bagaimana kita bisa yakin itu? Memang tidak mudah. Itu harus dengan ilmu, ya, harus dengan ilmu. Nah, kalau kita tidak bisa memasuki kenikmatan ingat Allah di dunia, maka tidak layak juga untuk mendapatkan kenikmatan bertemu Allah, melihat wajah Allah di mana, di surga. Jadi syaratnya kita harus ingin dulu ketemu Allah, ya, harus ingin ketemu Allah, ingin masuk surga maksudnya. Jadi dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, dengan penciptanya, yaitu dengan Allah di mana, di surga, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Amal soleh tadi ma wafaqa kitab Allah wa sunnata Rasulillah, amal yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dalam ibadah kepadanya dengan seorang pun. Nah, kenikmatan melihat Allah adalah nikmat terbesar bagi ahli surga. Begitu pula kenikmatan iman, kenikmatan ingat Allah adalah nikmat terbesar bagi ahli dunia. Atas rasa nikmat, jajan, ya udah belajar lagi, gitu kan. Ya sebagaimana dulu Pak Yusufnya nggak ada. Dulu ditanyakan oleh Pak Yusuf, kalau Nabi mengatakan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar, 2 rakaat qabla subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu seharusnya kita merasa alhamdulillah saya sudah 2 rakaat fajar, apapun yang terjadi hari ini kecil semuanya, saya sudah mendapat kenikmatan yang lebih baik dari dunia dan seisinya, gitu kan.
besok naroskeun, Ustaz, tapi kan itu hanya berita saja, kita kok belum merasakan begitu. Sholat qobliyah subuh tapi begitu siang ingat dari utang, ingat dari saldo minus, ingat dari segala kesusahan dunia. Ya itu karena kita belum menghayati. Kalau kita sudah menghayati mah sudah tenang nih, sudah qobliyah subuh, kenapa mau dagang gak laku, nggak apa-apa, saya sudah lebih baik dari dunia dan seisinya. Terus orang lain dapat bonus, saya kalau nggak dapat ya apa-apa lah, saya hari ini sudah dapat lebih baik dari dunia dan seisinya. Untuk bisa begitu tadi perlu ilmu, ya, perlu penghayatan bahwa apa yang dikatakan Nabi pasti benar, dan itu harus kita merasa cukup dengan itu. Makanya tadi takwa itu harus didampingi dengan tawakal. Dengan takwa Allah memberi jalan keluar, dengan tawakal Allah akan mencukupi. Cukupnya dengan apa? Cukupnya dengan kekayaan di hati, ya. Karena kekayaan yang paling besar itu kekayaan qalbu, binal qalbi, ya, kekayaan hati. Nah, jadi dengan kita bisa ingat Allah, dengan bisa merasa nikmat dengan keimanan, dengan bisa nikmat dengan amal saleh, barulah nanti pantas untuk mendapat nikmat bertemu Allah, nikmat melihat Allah. Sampai asal surga teh, orang dia mau kan terus-terusan, berarti kita bisa terus-terusan bertemu Allah dan terus-terusan mendengar firman Allah. Tapi ketika baca Quran dengan rasa nikmat, yang terbatas seperti Al-Quran kan firman Allah. Ini bisa tahan Bapak Ibu. Al-Quran firman Allah. Tapi Quran ya kan, Al-Quran itu kan obat tidur. Ya, saya baca Quran berapa? Sebuah ayat yang langsung tidur gitu. Jadi ketika kita nggak bisa menikmati firman Allah, itu batas kita ketemu Allah di surga, dan kita akan sering mendengar firman Allah di surga. Jadi belajarlah untuk menikmati petunjuk dari Allah. Ya walaupun sekarang firman Allah tidak secara langsung, tapi dijelaskan isinya. Ketika dijelaskan isinya, firman Allah itu begini isinya. Kalau kita merasa nikmat, nah mudah-mudahan nanti kita pantas untuk mendengar firman Allah langsung. Dan kabar baiknya Bapak Ibu ya, kabar baiknya di surga itu Allah berfirman dengan bahasa Arab dan kita jadi ngerti. Berarti kita belajar ya, untuk kita tetap perlu belajar bahasa Arab. Kan namun ngerti-ngerti kita tanam masuk surga, orang dibikin ngerti, atau jangan masuk surga atau enggak. Kita di alam barzah ditanya ke malaikat bahasa Arab, dan hari pertama bisa ngerti gitu, bisa ngerti. Man rabbuka, akhirnya pertama orang mesti ajar kan, man rabbuka, siapa Tuhanmu, ya. Ya, jawabannya Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Paman nabiyuka, siapa nabimu? Jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman dinuka, apa agamamu? Jawabannya diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Terus apa Bapak Ibu? Sabarnya lulus atau belum tentu. Belum tentu kita sekarang hafal nanti lulus ditanya di alam kubur. Dan nanti hayatan thayyibah di dunia, di alam barzah dan di alam akhirat. Surat An-Nahl ayat 97 itu jaminan kehidupan yang baik itu baik di dunia, di alam barzah maupun di alam akhirat. Di alam barzah yaitu kita bisa menjawab pertanyaan kubur dengan tepat, dengan benar, ya. Tapi hadis yang lebih sahih, hadis riwayat Bukhari itu menyebutkan, Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, ya. Ketika seseorang dimasukkan ke liang lahat lalu dikubur, lalu pengantarnya masih terdengar suara sendalnya, dia sudah langsung dibangunkan. Tapi bukan di kuburan, dibangunkan di alam kubur. Kita gaib kuburannya. Ya. Dia sudah dibangunkan di alam kubur, didatangi oleh dua malaikat yang mengerikan, ya, Munkar dan Nakir, ya, warnanya hitam kebiru-biruan, ya. Ketika malaikat nggak boleh lah berwarna apapun, tapi ini khusus untuk menginterogasi Munkar dan Nakir itu ditampakkan mengerikan, ya, gitu kan. Tanya, ya, ma'rafika bihadzal rajul, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Ditanya dengan bahasa Arab,
dan digambarkan laki-laki tersebut. Dan yang ditanya itu langsung ngerti yang ditanya teh. Apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Kata Bapak Ibu, siapa yang ditanyakan itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung ngerti. Ya, yang dimaksud adalah apa pendapatmu tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian orang yang beriman dengan tenang mengatakan, aku percaya, aku beriman bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya, dan aku menghambakan diri kepada Allah beribadah sesuai sunnahnya, beribadah sesuai contohnya, bukan bid'ah tidak. Dan aku taat kepada syariat yang dibawanya, bukan maksiat. Jadi bisa menjawab orang amalna berusaha sesuai sunnah, hukum yang kita pakai hanya hukum Nabi Muhammad, baru bisa menjawab. Ya. Kemudian orang itu dikatakan, karena kamu sudah beriman dan beramal soleh, lihatlah tempatmu di neraka sudah digantikan dengan tempat di surga. Artinya setiap kita punya jatah tempat di neraka, tapi juga dengan keseimbangan disiapkan juga tempat di surga. Kalau apa? Kalau kita beriman dan beramal soleh, makanya diperlihatkan dua-duanya. Itu tempat kamu. Kalau kamu tidak beriman dan beramal soleh, itu di neraka harus itu. Dia merasa ngeri. Kemudian dia diperlihatkan, nah sekarang sudah digantikan tempat itu jadi tempat buat kamu di surga. Maka dia merasa bersyukur. Aduh, untung ya saya di dunia percaya pada Nabi Muhammad dan saya mengikuti ajarannya, bukan sekedar percaya. Nah, kemudian orang munafik dan orang kafir ketika ditanya apa pendapatmu tentang laki-laki ini, ya, gitu kan jawabannya. Oh iya, saya pernah dengar tentang dia, saya hanya ikut-ikutan apa omongan orang lain, tidak yakin tentang kenabian kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan tidak sungguh-sungguh mengikuti sunnahnya, tidak sungguh-sungguh taat kepada syariatnya. Maka orang ini langsung dipukul dengan gada yang sangat panas, ya, dan dipukul di antara dua telinganya, ya, jeger, nggak mati juga, ya, coba ngajarin maratan lainin, ngoceh, maratan jagat, ya, cuma menjurit sekeras-kerasnya dengan cerita yang didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Jadi semua makhluk bisa mendengar cerita orang yang disiksa kubur kecuali manusia dan jin. Sampai-sampai pernah ada beberapa tahun yang lalu di Siberia, di Rusia, ada ahli geologi yang bikin mikrofon super sensitif untuk mendengar suara di dalam tanah. Akhirnya bocor, ada katanya jeritan-jeritan seperti orang yang tersiksa. Sampai akhirnya beberapa pegawainya ada yang gila, ada yang akhirnya masuk Islam, dan ada yang menceritakan hal ini di Mekah. Jadi itu betul-betul kejadian nyata, tapi sekarang sudah ditutup lagi gitu ya. Mungkin Bapak itu dulu pernah dengar ya berita itu ya. Nah itu karena memang Rasulullah SAW juga menyampaikan seperti itu. Kalau oleh para ulama ini mah yakin betul bahwa makhluk lain bisa mendengar cerita siksa kubur. Di dalam kitab Buruh Imam Ibnu Qayyim sampai menceritakan jika ada kuda liar di Arab nangkep dari padang rumput, nangkep kuda itu bisa ditaikan kan. Kalau di barat mah ditalukur gitu kan, ditaikan sampai dia tidak bisa melemparkan penunggangnya, baru dia leader gitu kan, namanya rodeo. Naikkan anak koboi kan, itu koboi ditaikan supaya itu bisa melemparkan dia, baru kudana gitu, dan itu bisa berhari-hari gitu. Tapi kalau orang Arab mah senang cukup ditalikan dengan pohon yang ada kuburan orang Yahudi. Ya, jadi ditalikan dekat kuburan orang Yahudi, simpan satu penting giginya, isuk nanti jadi linden. Itu empirik gitu mah, empirik. Kuda yang liar yang susah dinaikin, susah dijinakan, disimpan dekat pohon, ditalikan dekat pohon yang ada kuburan orang-orang Yahudi, lalu besoknya jadi linden. Logikanya namun dia mendengar cerita yang sedang disiksa kubur. Si kuda itu mendengar cerita yang sedang disiksa kubur, darurat gitu. Dan itu terbukti itu dengan empirik gitu, dalam kitab Buruh seperti itu.
Oleh karena itu Bapak Ibu, karena jawaban pertanyaan kubur itu tidak bisa dijawab hanya dengan hafalan, kamu contekannya, kamu kurang kampung ditalkin, geus dikubur karek ditalkin. Ya dulu waktu ada salah seorang keluarga dikubur di Tasik, ya karena saya mah dari Bandung, saya nggak bisa ikutan ngurus daripada jadi masalah, saya jauh aja lihat dari jauh Cikumaha diurus ke dana gitu. Ternyata Ustadz nanti saat dikubur nanti ceramah nanti ke ahli kubur. Ahli kubur ingatkannya kayak norek data anjeun. Namun ditanya sahabat pangeran anjeun jawab pangeran Nabi Allah. Namun ditanya sahabat Nabi anjeun jawab Nabi Muhammad. Namun jawab naon agama anjeun jawab agama Abdi Islam. Ulah salah. Dan di kampung mau sampai gitu. Pernah dengar kan? Orang dikubur di bejaan, terus maut karena di bejaan, telat tuh. Tapi saya menganggap kalau Ustaz dari ceramah dan mau hadir sampai tertawa gitu kan. Ya karena dia nggak mungkin ada di bejaan gitu kan. Kok mau kehidupan di bisa hafal, bersama sudah hafal tadi. Tapi kan menjawabnya bukan dengan hafalan, bukan dengan dikasih tahu, bukan dengan contekan. Pesan dalam menerima mautnya. Kain kafan saya selipkan kertas, ya bisi pohon deui gitu kan, selipkan kertas. Yang menjawab itu kelakuan kita, yaitu surat Ibrahim ayat 17. Surat yang 14 ayat 17 Allah Ta'ala berfirman, yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh itu dimulai dengan la ilaha illallah, Tuhanku hanya Allah. Kemudian dalam menyembah Allah kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Cara menyembah Allah yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad disebut agama Islam. Jadi itu yang dimaksud itu. Intinya la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak semuanya sebenarnya kecuali Allah. Tapi Allah juga punya keinginan bagaimana cara beribadah dan cara taat kepadanya, utus Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang diajarkan Nabi Muhammad itulah Islam. Ya, gitu. Jadi 3 pertanyaan kubur itu disebut al-usulus salasah. 3 landasan utama, 3 pokok yang harus diketahui oleh setiap muslim: ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan mengenal agamanya dengan dalil-dalil, dengan dasar Quran dan Sunnah, lain juga yang cerah. Barulah dia akan bisa menjawab pertanyaan kubur, karena di dunia sudah teguh, di dunia sudah betul-betul bertuhankan Allah. Ya, innal ladzina qalu rabbunallah, itu surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, Tuhan pada Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah di dalam siratal mustaqim, hanya menyembah Allah saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat-malaikat sejak di dunia. Ya. Jadi sekarang tuh yang ngomong itu malaikat. Ayah hadisna, ulah anak beri, itu serius. Kalau ada ayat berpokok, kata Rasulullah SAW, mintalah keberkahan kepada Allah. Nanti mereka ikut mendoakan, ikut mengaminkan. Allahumma barik lana. Ini saya berdoa untuk semuanya ya. Malaikat mengaminkan. Ya. Sejak di dunia akan turun malaikat. Ala takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Ya itulah hidup. Hidup itu harus bahagia, tidak takut, tidak sedih. Takut berkaitan dengan yang belum terjadi, sedih berkaitan dengan yang sudah terjadi. Jadi jangan dibesar-besarkan, biasa saja. Jangan saja hidup dengan bahagia, tapi bahagianya dengan iman dan takwa, bukan bahagia karena dunia. Jadi orang yang cinta dunia, dia tidak berpikir akhirat, dia bahagianya dengan mengejar dunia. Tapi kalau orang yang beriman, dia tenang di dunia,
karena malaikat menghibur, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah kamu akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan. Nah itu bahagia dengan berpikir saya sedang berada di jalan di surga. Dan berapa kali ya tuh misalnya sekarang menuntut ilmu, Rasulullah SAW menyampaikan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Berkali-kali kan ini disampaikan di majelis ilmu ya. Bapak Ibu ketika duduk di majelis ilmu itu sedang mencari jalan yang lebih mudah untuk bisa masuk surga, digampangkan jalan ke surga. Nah, kalau kita cari ilmu, makanya harus terus semangat ya. Walaupun tadi kadang-kadang digoda tunduk, digoda bosan, digoda kehel gitu kan. Kemarin ada pamflet Ustadz ya, dan itu mungkin untuk menarik minat ya. Ada 2 orang Ustadz ya, safari nador seperti itu. Terus saya tadi telak-telak nador tenon ada awas sambil ngodor rahim cina. Aduh iya bener nanti roman jadi itu ditanya itu Ustadz mengador ada awas sambil ngodor. Hari-hari ada serius masa bikin tulis atau kurang diminati atau nyatanya atau lain cari petunjuk begitu kan nyatanya cari hiburan ya. Kali itu Abu Yahya menyisir-sirkan ya, ini gendir dipukul kepala dengan besi panas. Nah kamu hati seperti Nabi kan kurang disumputkan gitu kan. Nah jadi siapa yang melangkahkan kaki mencari ilmu akan dimudahkan jalannya ke surga ya. Sehingga salah seorang guru saya Profesor Sofyan Sauri itu sering bilang ke ibu-ibu jamaahnya, ibu tenang cek Nabi, oke yang penting mah datang. Jadi kalau ibu datang dari tuduh tenang naon, datang dari tenanti tenang naon, yang penting bisa datang datang dulu untuk majelis ilmu itu, yang penting hadir saja dulu. Cuma kalau hadirnya sering terus ganti-ganti, kita ditegur kubah haji Roma Irama sungguh terlalu maka penting mengkerap gitu kan. Itu juga sama. Kalau guru tahfidz Quran, Ustaz gimana caranya saya bisa hafal surat Al-Mulk misalnya 30 ayat? Bu, jangan pengen hafal, berarti mas sering kan baca ya. Kamu pengen hafal, baca kecil sering sampai 100 kali ya. Minggu hafal beres gitu. Jadi itu yang penting sering ya. Ini sering lama-lama hafal gitu. Nah itu cara menghafal kita gitu. Jangan pengen hafal sering gitu kan. Sering lama-lama ngerti kan. Ya. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena tadi kita harus bisa menjawab pertanyaan kubur, tapi pertanyaan kubur itu ada tanda-tandanya di dunia. Kita sudah teguh la ilaha illallah, hanya menyembah Allah saja. Ulah kita minta-mintakan kuburan, ulah kita minta-mintakan Nyi Roro Kidul. Nah, itu baru terkenal dari Nyi Roro Kidul ya. Ulah kita mintakan keris, karena cincin, karena macam-macam jangan. Itu mah nanti nggak bisa dijawab di alam kubur. Karena tidak teguh di dunianya, tidak betul-betul la ilaha illallah gitu kan. Nomor 2, Nabi Muhammad. Makanya kita harus belajar bagaimana teladan Rasulullah SAW ya, dalam bergaul, dalam melakukan keluarga, dalam makan dan minum. Janganlah mengidolakan orang lain, mengidolakan artis Korea, mengidolakan pemain sepak bola, mengidolakan tokoh politik, ya, kena viral seperti itu kan. Akhirnya jadi idola. Hanya Rasulullah SAW yang harus jadi anutan utama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Harapan dikalinya lanjutannya namanya liman kana yarjullah, kalau kamu betul pengen ketemu Allah, wal yaumal akhir, dan kalau kamu betul ingin kehidupan yang sebenarnya nanti kehidupan di akhirat yaitu surga, wa dzakarallaha katsira, dan kamu termasuk orang yang banyak ingat Allah. Ya, maka harus meneladani Rasul, mengenal sosok Rasul dengan sempurna dan mengaguminya ya. Sampai kita ingin mengikuti bagi hidup beliau ya.
jalan hidup. Ya, terapkan Islam dalam rumah tangga kita, terapkan Islam dalam pekerjaan kita, terapkan Islam bukan di masjid kumpul. Islam itu harus dalam cara kita bicara, dalam cara kita bergaul, ya. Dalam cara kita, saya sampai menyinggung main pingpong, ya. Ari aute ulah anjir atau ari aute astagfirullah gitu. Ya benar. Astagfirullah. Masya Allah kita cemesannya hebat kan gitu. Dia terangkan dalam apapun gitu. Ya gitu. Dalam apapun terangkan Islam. Kalau mau ditanya agama mana Islam, nah agama ini dulu Natalan lain lah jadi gitu kan. Ya kan ayah kan orang yang ngaku Islam tapi kan bela-bela kan Natalan sampai dari kalau mau bisa jawab kan. Gak akan bisa menjawab agamaku Islam, bohong gitu kan. Jadi bisa paham kan Bapak Ibu? Ayatnya menyebut yusabbitullahul ladina bil qawli fil hayati dunya lah. Di dunia dulu sudah teguh Tuhan Allah, Nabi Muhammad, agama Islam baru nanti bisa menjawab fil akhirah di alam kubur. Tidak bisa kau hafalan, tidak bisa kau hafalan, harus teguh dulu di dunia. Ya. Nah, salah satunya kita bisa merasa nikmat dengan ingat kepada Allah, yaitu pasal ketiga. Cara mencapai kehidupan bahagia adalah zikir, ingat nikmat dan melihat ke bawah. Termasuk faktor utama yang mendatangkan sikap lapang dada dan ketenangan adalah banyak zikir kepada Allah. Ya, zikir itu sama dengan syukur, rumusnya LHA. Zikir dengan lisan, zikir dengan hati, dan zikir dengan anggota badan. Zikir dengan lisan menyebut kalimat thayyibah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah wa atubu ilaih, la haula wala quwwata illa billah. Itu zikir dengan lisan. Zikir dengan hati membenarkan apa yang diucapkan, ya, yakin betul bahwa tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah, bahwa Allah Maha terpuji apapun yang terjadi, Allah Maha suci, ya, Allah Maha besar, segala urusan mah kecil dibandingkan urusan dengan Allah kan itu. Allah Akbar tapi mikirnya mulai kan aneh gitu. Jadi Allah Akbar itu membuat segala hal jadi kecil gitu kan, karena hanya Allah yang Maha besar kan gitu. Nah, zikir dengan hati, kemudian zikir dengan anggota badan. Kita ingat perintah Allah, laksanakan. Kita ingat larangan Allah, tinggalkan. Itu anggota badan. Anggota badan itu lebih penting. Lebih penting zikir dengan anggota badan itu mengikuti aturan Allah. Zikir kepada Allah itu memberikan pengaruh ajaib untuk mendapatkan sikap lapang dada dan ketenangan serta menghilangkan kesedihan dan musibah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dengan merasa tentram, ya, hidupnya kembali. Hidup itu artinya bahagia, kembali dengan ingat Allah. Ya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikir kepada Allah itu akan memberikan pengaruh yang besar dalam menggapai bahagia, karena dia mempunyai keistimewaan dan karena adanya harapan hamba untuk mendapat pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sekarang orang-orang yang sesat itu makin berani, ya, makin berani menyatakan pendapatnya. Ya. Si Coki Pak Dede misalnya, dia mengatakan kalau kita ada asalnya mah, saya percaya manusia mah nggak mungkin ada begitu saja ada asalnya. Tapi apakah kita diciptakan atau tidak? Belum tentu nih. Nah, jadi dia mungkin tidak percaya bahwa dia itu diciptakan, dan itu percaya ke Allah, itu berani ngomong gitu. Tapi sebenarnya disebut ateis, jangan ada gitu. Hanya ingin bersikap terbuka. Terus si siapa lagi ya, kemarin baru dijadikan tersangka dicari dokter, dia mengatakan saya tidak percaya ada surga dan neraka. Ya, kenapa? Untuk percaya itu kita harus lihat dulu, kita harus ngalamin dulu baru percaya. Soalnya yang menerangkan surga kan pernah ngalamin seperti itu. Orang yang begitu kan sekarang banyak di medsos ngomong semuanya gitu. Sementara kita, karena kita sudah beriman bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah dan kita yakin Allah itu mencipta kita yang harus kita sembah, maka apapun dalam Quran dan Sunnah itu pasti benar. Nggak usah harus
pembuktian dulu dengan ilmiah. Ya, makanya intak harus didahulukan dari intek. Intak asal ayat 5 ayat, 5 hadis pasti benar. Ya. Oh, harus butuh bukti apa segala macam. Karena kita sudah beriman. Ya, raditu billahi robba bil islami dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Kata Rasulullah SAW, daqatul iman, daqatul iman. Orang yang mengucapkan seperti ini akan merasakan nikmatnya iman. Man radiya billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Akan merasakan nikmat iman orang yang betul-betul ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulullah yang diutus baginya. Syaratnya apa? Bukan hanya ngomong, dihayati dan dibuktikan dengan anggota badan. Ya. Baik, itu saja untuk pagi ini. Kemudian mohon maaf nanti saya nggak ikut pokok-pokok. Ada acara reuni di SMA 2 Bandung di Ciamplas. Fun walk sama fun bike. Mau jalan dengan gembira atau mau naik sepeda dengan gembira, saya mending fun walk aja lah. Fun walk. Jadi kumpulnya harusnya jam 6 tapi kan startnya jam 7, jadi masih keburu lah. Baik, kalau ada pertanyaan masih ada sekitar 10 menit sebelum jam 6. Atau kalau enggak pas saja, kalau enggak kita tutup saja dengan doa ya. Semoga Allah menjadikan kita orang yang istiqomah, teguh berpegang dengan jalan Islam, ridho Allah sebagai Tuhan kita yang kita sembah, tidak disekutukan dengan sesuatu apapun, ridho kepada Muhammad SAW yang kita contoh dalam beribadah kepada Allah dan kita taati syariat dan hukumnya dalam menjalani kehidupan, dan ridho kepada Islam sebagai satu-satunya way of life dalam hidup yang harus mewarnai sebagai simbol, sebagai sebuah Allah bagi kita. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nasta'hinuka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma sallimna fi Ramadan wa sallim lana Ramadana wa tasallam minna mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.